Jadi gini gengs, sebenarnya tanpa harus menunggu putusan hukum, Agus ini sudah bisa dinyatakan kalah gitu loh untuk kepemilikan uang 1,3 miliar itu. Malah berpotensi harus mengembalikan kekurangan sekitar 138 juta yang sudah dipakai nggak tahu buat apa. Ya salah satunya buat bayar hutang wawaknya itu ya kan. Terus belanja Tokped dan sisanya nggak tahu lagi gengs. Itu kan ngeri banget kan. Manusia si gigi coklat. Si gigi coklat. Yang giginya rada-rada berjarak itu loh. Bener akhirnya mengaku tidak punya deposito. Dia ngaku punya perusahaan, punya aset. Coba tunjukkan perusahaan kamu. Aset kamu apa aja. Jangan cuma bacot dulu aja yang gede. Saya tahu itu kamu, saya tahu ekonomi kamu, semua orang kenal kamu. Oh. Ya. Ternyata Bang Hotman tahu semua ya. Kayaknya Bang Hotman ini lupa gengs. Kalau si AL ini punya ribuan PT, ratusan villa, aset triliunan di Jakarta, Bali, Singapura. Makanya dia nggak main deposito bang. Karena deposito itu hanya untuk orang miskin. Dan gue percaya kok itu semua bisa dibuktikan. Di tiap AL ini lagi mimpi di dalam tidurnya. Sikat Bang Hotman. Kita lihat video si AL ya. Menanggapi tantangan dari Hotman Paris ya untuk menunjukkan uang di deposito. Hotman Paris hanya orang miskin yang taruh uang di deposit ya. Mohon maaf ya. Aset saya kebanyakan ada di properti, kedua ada di saham, ada di options, dan yang terakhir ada di perusahaan-perusahaan saya. Saya punya bisnis-bisnis ya. Jadi saya tidak menaruh uang di deposit ya. Dari sini aja udah kelihatan lu lagi mimpi. Ini orang sebenarnya lagi ngelindur gengs. Kalian bisa lihat dia masih di tempat tidur tuh kan. Udahlah nggak usah nyenggol-nyenggol Bang Hotman Paris ya. Bang Hotman udah tahu siapa lu ya kan. Gimana ekonomi lu. Bahkan Bang Hotman sampai bilang apakah si AL ini cuci darah masih pakai BPJS. Wah di situ langsung kasihan Bang Hotman. Sampai menawarkan bantuan ke si AL ini. Bang Hotman aja bilang semua tahu siapa si AL ini gengs. Ekonominya gimana ya kan. Ya ketahuan deh yang ngaku-ngaku punya banyak duit. Nantangin Densu dan Novi 3M aja masih mau jual mobilnya dulu ya kan. Gimana mau lawan Bang Hotman? Adu harta saja si AL udah ngaku gengs tidak punya uang di deposito. Apalagi adu karir. Jauh banget gengs. Bagaikan langit dan bumi. Kalau Bang Hotman jelas selain jadi pengacara usahanya itu juga banyak ya kan. Dan semua kliennya itu para konglomerat. Lah kalau si AL ini gengs kliennya cuma si Agus. Jadi nggak selevel lah sama Bang Hotman ya. Dia tuh levelnya tuh setara sama si Rasman gengs. Itu kata Bang Hotman ya. Ya kalau menurut gue cocok sih ya. Satu level memang sama si Rasman. Kalau adu karir udah deh, kamu bukan level gua. Ya. Klien kamu itu si Agus. Klien Hotman ya itu tadi hampir semua konglomerat bank-bank besar international case. Kamu itu satu level sama Rasman Nasution. Cocok. Mereka mau gabung soalnya. Kalau cuma rumah 30M nih. Itu mau satu villa gue dibalik. Di video kali ini kita akan membahas beberapa hal ya gengs yang memang harus dibahas di sini gitu. Karena tahu sendiri lah ya gengs, permasalahan Agus ini fokusnya udah bukan uang donasi lagi, tapi udah merembet kemana-mana gitu. Dan kita akan bahas perkembangan masalah Agus, Novi yang makin panas, dan juga Erdilau yang sekarang ngebongkar tuh siapa dalang dibalik tuduhan Novi itu pemain narkoboy. Dan yang paling seru adalah perseteruan antara Bang Hotman dan si AL ya. Oke lanjut. Lama-lama si AL ini makin arogan ya geng. Seolah-olah dia itu kayak ngeremehin hukum di Indonesia gitu loh. Dan sombongnya dia bilang kalau cuman laporan Novi itu mah kecil. Apalagi cuma pencemaran nama baik. Polisi, jaksa, dan orang-orang hebat yang pernah ngelaporin dia aja katanya gak mempan gengs. Tapi kenyataannya kemarin di penjara juga ya kan. Udah di penjara alasannya sakit ya kan. Kalau laporan Novi ini gak ada apa-apanya, oke, jangan kabur loh ya. Apalagi lawannya cuma Novi. Aduh gila. LP kayak begituan, badah pencemaran nama baik, wah begini. LP pencemaran nama baik tuh begini bagi gue ya. Coba dong lu cek dong rekor gue sebelumnya, udah pernah nggak belum dilaporin pencemaran nama baik? Kan lu tahu Hotman juga udah sebut kan, jalan nggak itu luar biasa gengs. Coba kalian lihat wajah si AL ini.
Apa yang kalian rasakan? Mending lo urus tuh diri lo sendiri. Urusin tuh kuku sampai hitam-hitam gitu. Aduh, jorok banget sih. Setelah gue analisa dari beberapa sumber, guys, mulai dari pihak donatur, Bang Densu yang kemarin udah buka suara, yang mengatakan pihak donatur sudah punya ancang-ancang yang mengerikan gitu katanya. Kalau menurut gue, gengs, ucapan Bang Densu itu bisa mengarah Agus ini tidak dapat apa-apa dari uang 1,3 miliar itu, gengs. Jadi gini, gengs, sebenarnya tanpa harus menunggu putusan hukum, Agus ini sudah bisa dinyatakan kalah gitu loh untuk kepemilikan uang 1,3 miliar itu. Malah berpotensi harus mengembalikan kekurangan sekitar 138 juta yang sudah dipakai nggak tahu buat apa. Ya salah satunya buat bayar hutang wawaknya itu ya kan. Terus belanja Tokped dan sisanya nggak tahu lagi, gengs. Itu kan ngeri banget kan. Hasil solusi dari Kemensos kemarin jelas bahwa Agus itu harus fokus dulu ke pengobatan gitu loh. Tapi apa yang terjadi? Malah omongan Pak Mensos itu nggak digubris sama sekali. Justru malah dia tambah sibuk bolak-balik ke Polda, bolak-balik ke media, ke TV, ketimbang bolak-balik ke dokter. Kalau kayak gini kan mimpi Agus untuk uang itu kembali ke dia itu sangat mustahil terwujud, gengs. Ya nggak sih? Gimana mau berobat, gengs? Agusnya sendiri aja sudah nggak pengen meneruskan pengobatan matanya. Karena kenapa? Karena fokusnya adalah yang penting uang itu kembali. Makanya kenapa sampai sekarang dia tuh lebih milih meneruskan drama-dramanya itu daripada berobat. Jelas ya? Sekarang gue juga pengen tahu, gengs, apakah masih ada yang percaya sama mulutnya Agus ini? Kalau ada yang percaya sama si Agus, wah berarti udah fix sih koplak dia. Lawang si Agus sendiri disiram air keras ya karena mulutnya itu sendiri. Ya kan? Orang kayak gini mah nggak layak dikasihani, gengs. Gimana menurut kalian, gengs? Oke, sekarang kita lanjut ke RD Law ya, mantan pengacara si Agus yang di-kick sama si FA. Nggak tahu kenapa, alasannya apa juga nggak tahu. Tiba-tiba di-kick aja sama si FA ya. Ya mungkin gara-gara dia itu nuduh-nuduh Novi atau gimana ya. Gue juga nggak tahu. Dan ini ada video RD Law yang belak-belakan merasa dirinya itu dikambing hitamkan, gengs, sama si FA ini. Dan si RD Law ini mengaku sudah didoktrin ya pada waktu itu suruh nyerang ini nyerang itu ya kan. Pokoknya dibongkar semua lah sama si RD Law ya. Kenapa baru sekarang, Bang? Kenapa kemarin nggak dibongkar aja sekalian ya kan sebelum dilaporin Novi gitu loh. Biar ada pertimbangan lah ya dari Novi. Wah, ternyata dibalik semuanya adalah suruhan si FA atau gimana gitu kan. Kalau itu memang benar gitu. Kenapa baru sekarang? Ya udah terbojok, udah dilaporan Novi dan laporan itu berpotensi masuk ya. Lu baru angkat bicara bahwa lu tuh dikambing hitamkan sama temen lu sendiri ya. Waduh, kacau nih si FA ya. Lu kan katanya pengacara nasional ya kan. Tapi kenapa omongan lu itu gak bisa disaring gitu kan? Kenapa sampai harus menggebu-gebu tanpa menyaring kata-kata lu sendiri? Harusnya pengacara ini pinter loh merangkai kata-kata. Lah lu terjebak sama kata-kata lu sendiri. Sekarang udah terjadi, Pak, ya. Kata-kata itu sudah terlontar dari mulut Bapak sendiri. Jadi ya harus dipertanggungjawabkan. Kalau mau ngajak-ngajak teman itu dari kemarin ya, sebelum dilaporin sama NP. Sekarang malah terlambat lo mau ngomong kayak gitu. NP, narkoba itu bukan RD Law. Coba lihat tanggalnya, jam berapa itu ketua tim kita menyatakan kalau NP itu narkoboy. Kan dia dulu bukan saya. Nah, jangan mengkambing hitamkan teman di sini. Jijik saya lihatnya. Jijik katanya. Seolah-olah saya yang pertama menyampaikan ini. Kami kalau perlu saya sudah didoktrin banyak gitu loh. Woi. Oh, kamu harus ini, oh kamu harus serang Densu segala macam. Saya bilangin di sini gak ada urusan. Woi. Dibongkar semua ya. Jangan jadi pengecut. Tuh. Sama sahabat, gak suka saya. CFA, jangan jadi pengecut loh CFA. CFA ini memang pengecut. Bener sih, teman lu itu memang pengecut, Bang. Biar lu nggak dikatain pengecut, lu hadepin dulu nih ya dari perbuatan lu sendiri. Ya gitulah, gengs. Kasus ini semakin nggak karuan lah ya. Sekelas kementerian aja nggak bisa nanganin ini, gengs. Gila sih memang si Agus ini ya. Ya gimana menurut kalian, gengs? Seperti biasa kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Gimana pendapat kalian? Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.